semuanya, nama saya Lydia Karunta Barat dan teman saya yang bernama Mini Milagros, kami dari jurusan Sistem Informasi dari Universitas IB. Nah, di video ini kami akan membahas tentang mind map bisnis dan teknologi. Nah, langsung saja kita bahas ya. Nah, pertama kita akan membahas bisnis dulu ya. Bisnis itu apa? Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Lalu, bagaimana cara memulai bisnis itu? Tahap pertama untuk membuat bisnis itu, yang pertama kita harus menentukan ide bisnisnya. Misalnya contoh, saya ingin memulai bisnis. Saya harus tahu bisnis saya akan dalam bidang apa yang akan saya buat. Contoh, saya akan membuat bisnis dalam kuliner. Nah, setelah saya menentukan ide bisnis saya, lalu saya harus menentukan yang kedua yaitu budget. Kira-kira budget berapa yang harus saya tentukan untuk memulai bisnis saya itu. Setelah kita menentukan budget, kita harus menentukan pelanggan atau sasaran target siapa yang kita tuju. Jadi ketika saya ingin memulai membuka usaha bisnis makanan, untuk siapa target saya ini? Nah, misalnya saya targetnya untuk orang anak muda atau kaum mahasiswa. Berarti pelanggan saya itu anak muda atau mahasiswa. Setelah saya mendapatkan target sasaran saya untuk bisnisnya, saya harus menentukan harganya. Kira-kira dari sasaran kita ini, harga penjualan kita ini cocok nggak ke pelanggan kita? Jadi kita harus tahu dulu ya, kira-kira produk yang kita mau jual ini atau bisnis yang kita tujukan ini kira-kira cocok nggak untuk pelanggan yang kita tujukan. Setelah kita sudah menentukan harganya, kita harus melakukan validasinya terlebih dahulu sebelum kita memulai bisnisnya. Nah, validasi itu seperti apa? Validasi itu seperti melakukan tes uji ya, atau melakukan tester. Contohnya melakukan tester itu seperti tadi saya bilang, ketika saya ingin membuat usaha makanan. Sebelum saya membuat usaha makanan saya jual kepada banyak orang, saya membuat tester terlebih dahulu. Seperti saya membuat tester dulu sedikit untuk teman-teman saya. Misalnya, saya mau membuat tester, saya mau bertanya kira-kira makanan ini enak nggak, cocok nggak gitu untuk ketika kita mau menjualnya, layak enggak gitu. Nah, setelah kita mendapat respon dari orang yang kita berikan tester tersebut, jika misalnya orang terdekat kita memberi dukung, ternyata bagus kok, cocok kok untuk dijual seharga sekian misalnya. Nah, secara langsung kan kita juga mendapatkan hasil uji yang bagus ya, dan di saat itu kita juga bisa mengajak join orang yang kita ajak untuk tes uji itu. Misalnya saya bisa mengajak orang terdekat saya untuk join di bisnis saya, sehingga dalam hal itu kita bisa mendapatkan mencukupkan modal kita lebih banyak lagi untuk memulai bisnis. Oke, lanjut. Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi bisnis semakin pesat ya tiap tahunnya, membuat banyak peluang-peluang bisnis yang muncul. Nah, kira-kira peluang-peluang bisnis apa sih yang kira-kira di masa depan yang sangat dibutuhkan, atau kira-kira di masa depan itu peluang bisnis apa sih yang dicari-cari orang gitu. Nah, bisnis yang pertama itu seperti marketplace ya. Marketplace atau bisnis dropship. Contoh marketplace itu seperti apa? Bisnis marketplace itu bisa kita buat seperti contoh all shop ya, seperti Shopee atau Lazada. Nah, itu contoh marketplace. Lalu kedua, ada bisnis fashion dan aksesoris.
Yang ketiga ada bisnis kecantikan. Yang keempat ada bisnis barang koleksi atau usaha yang menjanjikan di masa depan. Yang keempat ada bisnis pembuatan website. Bisnis pembuatan website ini maksudnya sebelum kita berjualan di marketplace biasanya kita harus membuat website terlebih dahulu, app kita terlebih dahulu ketika sebelum kita menjual ya ke orang via online gitu ya, dalam bentuknya seperti ini. Lalu yang terakhir ada bisnis laundry. Nah, kita bisa lihat juga ya contohnya sampai saat ini juga, di saat ini ada banyak juga ya bisnis laundry yang di sekitar kita juga sudah mulai banyak yang mengikuti bisnis tersebut. Selanjutnya perbedaan bisnis zaman dulu dan sekarang itu apa sih? Di zaman dulu bisnis itu jam operasionalnya ada ya, sangat terbatas gitu. Lalu di zaman dulu, bisnis atau usaha itu masih menggunakan kertas dan kerjaan mereka itu masih sistemnya manual. Dan pengerjaannya juga karena manual itu ya apa yang ada di hadapan kita gitu, ya itu yang kita kerjakan karena masih bersifatnya seperti ini ya, kertas dan manual. Dikarenakan manual juga, tingkat pengerjaannya juga tidak bisa sekaligus, jadi harus satu-satu, jadi tidak kurang efisien gitu. Berbeda lalu kita lihat di saat ini ya, sudah mulai berkembang bisnis, sudah sedia dalam waktu 24 jam. Nah, seperti bisnis saat ini yang bisa kita kenal kayak bisnis online shop yang seperti tadi, Lazada itu, Shopee itu kan berbasis 24 jam ya, jadi mau jam berapa kita mau pun kita berada itu masih terkoneksi ya, masih bisa seperti itu. Yang kedua, lebih banyak menggunakan metode digital. Jadi di masa saat ini bisnis sangat menggunakan metode digital seperti kayak tadi kan Shopee, kita bisa menggunakannya lewat handphone. Nah, handphone itulah metode digital. Yang ketiga, pekerjaan bisa datang dari mana saja, bahkan di ujung dunia sekalipun. Nah, pekerjaan maksudnya ini bukan hanya yang kita pegang saja pekerjaannya bisa kita kerjakan, bisa juga dalam bentuk online. Kita kan sering ada kerjaan kayak seperti daring gitu kan, ada dari online. Jadi mau dari manapun dikirim tugas itu, mau kapanpun itu bisa. Lalu walaupun dia masih berbentuk digital, masih banyak jumlah pegawai masih banyak dan semua wajib fokus terhadap pekerjaannya masing-masing. Jadi walaupun dalam bentuk digital, kita harus tetap fokus dengan pekerjaan kita itu. Oke, berikut sudah selesai pembahasan kita mengenai bisnis. Untuk pembahasan teknologi akan dibahas oleh Saudari Mili. Silakan Saudari Mili. Terima kasih Saudari Lydia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi. Nah, apa itu teknologi? Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan manusia. Nah, di dalam teknologi ada 3 klasifikasi dasar dari kemajuan teknologi, yaitu yang pertama adalah kemajuan teknologi yang bersifat netral. Kemajuan teknologi yang bersifat netral terjadi bila tingkat pengeluaran lebih tinggi disertai dengan kuantitas dan kombinasi faktor-faktor pemasukan yang sama. Yang kedua adalah kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja. Nah, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja terjadi sejak akhir abad ke-19, banyak ditandai oleh meningkatnya secara cepat teknologi yang hemat tenaga kerja dalam memproduksi sesuatu mulai dari kacang-kacangan sampai sepeda hingga jembatan. Ketiga adalah kemajuan teknologi yang hemat modal. Fenomena yang relatif langka, hal ini terutama disebabkan karena hampir semua riset teknologi dan ilmu pengetahuan di dunia dilakukan di negara-negara maju yang lebih ditujukan untuk menghemat tenaga kerja dibandingkan modalnya. Di dalam yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Menurut Christopher
Chris Stephenson. Ia adalah Head of Strategy and Planning PhD Asia Pasifik. Ada 5 fase tenaga teknologi yang diprediksinya, yaitu pada fase pertama adalah surfacing, yaitu pada tahun 1950-an sampai 1995. Pada fase ini, teknologi diperkenalkan secara sederhana, yaitu pada era 1980-an muncullah personal komputer. Dan menjelang pada awal 1990-an, internet mulai menyebar ke seluruh dunia. Yang kedua adalah fase organizing, atau pada tahun 1990 sampai 2015. Pada fase ini baru berakhir pada tahun 2015 yang lalu. Fase ini adalah fase di mana pengakses teknologi mengatur informasi dari internet dan membuatnya bisa diakses secara global maupun universal. Dengan demikian, hadirlah smartphone yang kita gunakan sehari-hari. Yang ketiga adalah fase extracting. Fase organizing berlangsung. Fase extracting juga berlangsung pada tahun 2010. Pada era ini dipresentasikan pendewasaan website, situs web. Mesin pencarian menjadi lebih pintar, smartphone semakin meluas dan konektivitas lebih cepat dan unggul di banyak wilayah dunia. Yang keempat adalah fase anticipating pada tahun 2020 sampai 2035. Pada tahun 2020, fase ini baru muncul di mana perluasan teknologi menjadi ide dampak besar. Seperti asisten virtual, chatbots akan lebih mengambil peran penting pada fase ini. Jadi pada fase ini kita harus terbiasa dengan penggunaan namanya asisten virtual dan personal chatbots. Yang kelima adalah fase elevating pada tahun 2030 sampai 2050. Pada fase ini akan banyak penemuan inovasi teknologi berdasarkan kecerdasan buatan. Bahkan manusia bisa mengunggah pikirannya ke cloud dan masih banyak lagi lainnya. Nah, dampak berkembangnya teknologi bagi bisnis antara lain. Yang pertama adalah pertukaran dan penyampaian sebuah informasi menjadi lebih mudah dan cepat karena bisa saling integrasikan. Yang kedua adalah mencepat proses produksi dan distribusi. Yang ketiga adalah memastikan keamanan dan menghindari kesalahan yang baik yang bersifat teknis maupun human error. Yang kelebihan teknologi adalah 1. Membuat sesuatu pekerjaan lebih cepat selesai atau efektif. Yang kedua adalah dapat mengeringkan suatu pesan jarak jauh dengan waktu yang singkat. Yang ketiga adalah mempermudah komunikasi antar teman atau saudara di negara lain atau di daerah lain. Yang keempat adalah akses pendidikan dapat dicari dengan mudah. Yang kelima adalah dapat melakukan promosi suatu produk dengan mudah. Kelemahan teknologi adalah banyak informasi negatif seperti kekerasan, pembunuhan, dan lain-lain yang dapat diakses dengan mudah. Yang kedua adalah membuat kita cenderung malas karena terbiasa dengan informasi instan. Yang ketiga adalah berkurangnya quality time. Misalnya jika waktu senggang dapat diisi dengan berorganisasi atau membaca buku atau kegiatan lain. Tapi dengan adanya teknologi, waktu kita menjadi kurang terkontrol. Kita dapat menghabiskan banyak waktu sia-sia karena game atau bermain sosmed. Yang keempat adalah maraknya penipuan via online. Biasanya terjadi pada pembisnis online. Oke, sekian pembahasan kami tentang teknologi dan bisnis. Apabila ada pengucapan kata yang salah atau penjelasan kami yang kurang tepat, kami meminta maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye. Bye-bye.